Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Kami sungguh berharap kita dalam keadaan yang sehat, bahkan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kapanpun dan dimanapun kita berada saat ini, marilah kita mengambil kesempatan istimewa untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan melalui pujian, doa, syafaat kita, dan perenungan firman Tuhan yang pastinya tiap hari akan menyegarkan iman kita, sehingga ketika kita beraktivitas, bekerja, dan melakukan hal apapun, kita berjalan bersama iman yang menguatkan. Mengambil saat kita memasuki dalam ibadah doa hari ini. Ibadah doa kita pada hari ini kita yakini terjadi atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita senantiasa bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia selalu menyertai kita, berkat-Nya senantiasa boleh kita nikmati hari lepas hari. Mari kita pujikan, betapa aku bersyukur. Kita bisa hidup menikmati karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melalui masa-masa saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hati kita senantiasa mengucap syukur, karena mengucap syukur akan memulihkan segala kondisi hidup kita menjadi sukacita. Daris akan membacakan ayat pembimbing kita pada hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama
pada malam hari ini terdapat di dalam Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 bagian B. Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 bagian B. Saya bacakan untuk kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kiranya bagian ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan segala sesuatu pun bisa kembali kepada Tuhan karena Dia yang punya. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan senantiasa membimbing kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tidak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Biar kita pujikan lagu ini dengan beriman bahwa Yesus Allah kita tidak pernah mengingkari janjinya bagi setiap kita yang percaya. Biar bumi akan berlalu. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari dengan bersehati kita mengambil bagian pelayanan kita untuk berdoa syafaat. Mari kita ungkapkan segala pergumulan hidup kita di hadapan Allah. Pergumulan menghadapi COVID-19 di mana kita akan menghadapi new normal, kehidupan normal, tetapi dalam bentuk yang berbeda dengan semula ketika kita hidup. Saat-saat ini kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita. Bahkan kita juga bisa dikatakan dengan hidup normal dalam situasi saat-saat ini adalah ketika kita bisa menjaga jarak dalam berkomunikasi dengan sesama kita, menggunakan masker. Dan biarlah itu semuanya menjadi satu kebiasaan kita untuk segera memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Doakan dengan tetap setia untuk para pasien yang saat ini masih berjumlah besar, dan biarlah Tuhan menolong mereka. Doakan juga untuk mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Doakan untuk para dokter dan tenaga medis yang saat ini sedang berjuang, bahkan mereka berlelah-lelah menolong mereka yang saat ini menghadapi pergumulan, khususnya pasien yang bisa dikatakan terjangkit secara parah atau kritis dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan tenaga medis. Biarlah Tuhan melindungi tenaga medis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah bosan dan lelah untuk mendengar doa-doa kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan hati kami senantiasa terpaut kepada Engkau. Hati kami senantiasa bersandar penuh bahwa Engkau Allah sanggup menolong umat manusia. Saat-saat ini Tuhan, bangsa, negara, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi wabah yang terus melanda, yaitu COVID-19 Tuhan. Kami tidak tahu kapan berlalunya ya Bapa, tetapi kami harus tetap bangkit, kami harus tetap semangat,
kami harus tetap berjuang menjalani kehidupan ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia akan mulai diserukan untuk hidup di dalam new normal ya Bapa. Kehidupan normal kami yang berbeda dengan dahulu kala Tuhan, biarlah menjadi kebiasaan kami selanjutnya. Untuk kami boleh menjagai diri, untuk kami boleh senantiasa membersihkan diri, membersihkan lingkungan, bahkan menggunakan masker ketika kami bepergian. Dan juga kami boleh menjaga jarak demi keamanan bersama ya Bapa. Tuhan, biarlah ini menjadi kebiasaan normal kami ke depannya, sehingga kami menjadi bagian untuk pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami semuanya Tuhan, untuk kami bisa mengikuti sebuah kebiasaan baru bagi kami semua. Tuhan, kami terus tak henti-hentinya berdoa bagi mereka yang terjangkit wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan, bahkan mereka yang kehilangan anggota keluarga, sahabat, rekan sejawat, biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan untuk para dokter dimanapun mereka berada, baik mereka yang saat ini sedang merawat para pasien yang terjangkit wabah COVID-19, bahkan mereka yang sangat kritis yang membutuhkan pertolongan para tenaga medis, maupun mereka yang bekerja di puskesmas, di klinik, di tempat-tempat praktek-praktek dokter yang ada. Biarlah Engkau juga melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa menggunakan peralatan lengkap dan juga perlengkapan tubuh yang juga bisa memenuhi standar untuk mereka bisa melayani masyarakat Tuhan, sehingga mereka juga terus terlindungi ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi mereka semuanya Tuhan, Engkau senantiasa menolong mereka. Terima kasih Allah. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Selanjutnya Pak Daris akan terus doakan untuk setiap jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, bahkan umat Tuhan dan umat manusia, sehingga Tuhan senantiasa melindungi. Doakan juga untuk para pekerja yang bergumul dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan menolong dalam krisis-krisis yang mereka hadapi. Dan juga kita terus doakan untuk pemerintah, TNI, Polri, aparat keamanan, bahkan juga pergumulan jemaat kami secara khusus, yaitu GKT Ebenezer Sumbawa, dalam pekerjaan usaha kesehatan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tiada henti-hentinya kami terus berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat GKT secara sinodal, baik yang ada di Sumbawa maupun yang ada di luar kota, di luar pulau, ataupun mungkin yang ada di luar negeri. Biarlah Engkau terus melindungi setiap mereka Tuhan, di dalam kehidupan pribadi, keluarga, ataupun dalam kesibukan-kesibukan di tengah-tengah pergumulan hari ini. Kiranya berkat-Mu, bahkan kebutuhan hidup yang mereka butuhkan Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh mencukupi kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gerakan social distancing yang saat ini sedang terus kami galakkan bersama-sama. Biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh disadarkan untuk boleh mendukung gerakan ini. Dan kami juga terus berdoa bagi setiap saudara kami yang bergumul dengan adanya social distancing, sehingga mereka pun juga dipelihara oleh Tuhan. Segala kebutuhan-kebutuhan hidup Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang menolong mereka boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup umat manusia hari ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan yang menolong, Kau memberikan hikmat-Mu dan kemampuan, sehingga mereka boleh terus berjuang, berpikir untuk penyelesaian adanya virus ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah,
sehingga pemerintah kami Tuhan sebagai wakil Allah di dunia, Tuhan sungguh-sungguh memakai mereka untuk boleh memikirkan jalan keluar dari persoalan yang kami hadapi di dalam bangsa ini. Kami juga terus berdoa para hamba-hambamu yang lain yang bertugas di bidang keamanan, TNI, Polri, ataupun juga Satpol PP ataupun keamanan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau yang juga terus melindungi mereka di dalam tugas dan panggilan pelayanan di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga terus berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat kami. Kami memohon kepadamu setiap mereka yang berdampak karena virus ini Tuhan, Engkau yang pelihara mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa keajaiban dari Tuhan akan terus memelihara jemaat kami di tengah-tengah kesukaran hidup hari ini. Jika mereka telah kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau punya 1000 macam pekerjaan yang Kau berikan kepada setiap mereka. Jika mereka telah mengalami satu kondisi usaha yang memprihatinkan, Tuhan, Engkau yang punya usaha ini. Engkau juga yang sanggup memberikan berlipat-lipat kali ganda bagi setiap mereka yang sedang bergumul. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Tuhan pelihara di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat di dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami, ataupun secara khusus di Kabupaten Sumbawa. Tuhan pelihara agar mereka boleh terus melewati pergumulan hidup. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan yang menolong kami melalui pemerintah kami, bahkan kesatuan hati masyarakat Indonesia, agar perekonomian kami kembali normal Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat kami GKT Ebenezer Sumbawa. Di tengah-tengah pergumulan hari ini Tuhan, mungkin ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Jika mereka dirawat di rumah, Tuhan, Engkau hadir di sana memberikan kesembuhan kepada mereka. Jika mereka dirawat di rumah sakit, Tuhan hadir di sana sehingga mereka pun memperoleh kesembuhan. Setiap mereka juga yang bergumul karena persoalan ekonomi, Tuhan tolong juga. Setiap mereka bergumul karena iman, Engkau juga yang memberikan pencerahan kepada mereka. Setiap mereka bergumul karena persoalan keluarga, Tuhan juga yang memampukan mereka menemukan kebenaran-kebenaran sebagai keluarga Allah yang terus mereka pelihara di dalam setiap persoalan hidup mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Bahkan malam ini mereka tetap bersuka cita sekalipun pergumulan mereka berat. Kami percaya Tuhan juga akan menolong mereka melewati perjalanan hidup di tengah-tengah pergumulan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita boleh pujikan lagu Satu Hal Telah Kuminta.
Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sekali lagi berdoa agar firman yang kita dengar, Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya. Mari kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur karena firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah sungguh-sungguh menolong kami, menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian firman Tuhan yang kita sudah baca di awal tadi dari Ayub pasal 1 ayat 21 di dalam sebuah renungan harian, kita baca sekali lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit kepala yang parah dan mengira migrennya kambuh. Namun ketika turun dari tempat tidur, ia langsung jatuh ke lantai. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa ia terkena serangan otak. Setelah 4 bulan menjalani masa rehabilitasi, kemampuan berpikir dan berbicaranya mulai normal kembali. Tapi jalannya masih tertati-tati. Ia bergumul dengan perasaan yang putus asa. Ia merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Bahkan dalam pergumulan itu, dia merasakan satu tekanan hidup yang sangat berat. Tetapi ia sangat terhibur dengan kisah Ayub. Dia membaca bagian-bagian dan bahkan seluruh kisah di dalam Ayub itu. Dan teristimewa di dalam ayat yang 21 bagian B, di situ dia membaca sekali lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam kisah Ayub, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa Ayub kehilangan seluruh harta benda dan anak-anaknya dalam waktu 1 hari. Ketika mendapat berita yang menyedihkan, hal pertama yang Ayub lakukan adalah memandang kepada Allah dalam pengharapan dan memuji Dia sebagai sumber segala sesuatu. Sana dikatakan Tuhan yang memberi. Ia mengakui kedaulatan tangan Allah bahkan dalam kemalangan pun. Kita tentu mengagumi bahkan sangat kagum terhadap iman Ayub yang sangat kuat. Tetapi sesungguhnya Ayub juga bergumul dengan perasaan putus asa. Setelah kemudian kehilangan kesehatannya di dalam pasal 2 ayat yang ke-7. Lalu pasal 3 ayat 1 kita bisa melihat bahwa Ayub mengutuki hari kelahirannya. Di sini kita bisa melihat bahwa kemudian dalam rasa putus asa itu ia bersikap jujur di hadapan sahabat-sahabatnya dan juga kepada Allah mengenai penderitaannya. Secara kedagingan dia pun juga merasakan satu pergumulan yang sangat berat. Saya kira kita yang membaca kisah ini, kisah Ayub, tentu akan melihat bahwa betapa luar biasanya iman Ayub. Tetapi coba kita berpikir, kalau misalnya kita di posisi Ayub saat itu, yang notabene belum ada kisah yang menceritakan bagaimana pengalaman iman seseorang yang sungguh-sungguh dibawa ke dalam satu pergumulan yang sangat berat. Mungkin kalau kita yang hari ini bisa membaca cerita Ayub dan mengalami hal yang sama, kita pun juga akan berkata bahwa Ayub pun bisa melalui pergumulan itu karena sudah ada kisah sebelumnya, sebelum kita merasakan satu peristiwa. Dan tentu tekanan pergumulan yang dirasakan kita yang ada hari ini ketika membaca kisah Ayub
tidak seberat yang Ayub rasakan saat ia mengalami penderitaan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun pada akhirnya Ayub dapat menerima dan ia berkata bahwa hal baik maupun buruk memang datang dari Allah. Bahkan dia sempat berkata kepada istrinya, masakan kita mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk tidak? Tapi bukan berarti Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan itu senantiasa bisa memberikan hal buruk dan hal yang baik, tidak. Allah pada dasarnya adalah baik dan dia selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak pernah merencanakan hal-hal buruk. Tapi ketika ada satu peristiwa yang buruk terjadi, seringkali Allah mengizinkan itu semua yang sebenarnya bukan berasal dari Allah. Allah mengizinkan itu supaya kita semakin dipertajam, iman kita semakin kuat, dan kita semakin dekat kepada Allah. Dalam penderitaan pun kita pun juga bisa merasakan terombang-ambing antara perasaan putus asa, hilang pengharapan, keraguan, bahkan mungkin iman kita juga sedang berada di dalam kondisi yang lemah. Dalam menghadapi masa-masa sukar, kita tidak dituntut Allah untuk bersikap tangguh dan gagah. Tetapi kita diundang untuk datang kepada Allah dengan membawa segala pergumulan hidup kita. Walaupun terkadang iman kita bisa menjadi lemah, namun di dalam iman yang lemah itu, kita harus punya pengharapan bahwa Allah yang sumber segala sesuatu, Allah yang punya segala sesuatu, bahkan hidup kita ini adalah miliknya Allah, kita berasal dari Allah. Dan karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, Ia pun juga berhak untuk mengambil segala sesuatu karena akan kembali kepada sang pemilik itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita sedang menghadapi pergumulan berat, mari kita berkata seperti Ayub, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jika kita sedang berada dalam pergumulan hidup, maka yakinilah bahwa hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi, itu semata-mata agar kita semakin kuat di dalam iman dan kita semakin dekat kepada Allah. Dan yakinlah Bapak Ibu dan Saudara, bahwa dalam pergumulan hidup kita, ketika kita dekat kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Dia akan selalu hadir menemani kita di dalam setiap pergumulan hidup. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Allah sang pemilik kehidupan, Allah sumber segala sesuatu, bahkan kami sebagai anak-anak Allah yang berasal dari Allah, yang diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah, sebagai ciptaan yang mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami berasal dari Engkau. Dan Engkau memelihara kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan seorang atau pribadi seorang bapa akan senantiasa melindungi anak-anaknya, sekalipun berada dalam pergumulan hidup. Perjalanan hidup kami Tuhan, ketika kami diizinkan hadir di tengah-tengah dunia ini, kami harus percaya bahwa kami berasal dari Allah. Dan ketika kami berjalan di dunia ini,
kami pun harus percaya bahwa kami berjalan bersama dengan Allah. Dan satu kali kelak karena kami adalah milik Allah, kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kami pun harus kembali kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang ada berasal dari Allah. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman anak-anak-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kiranya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Tritunggal itu senantiasa melingkupi kehidupan kita, mulai hari ini sampai